Anda masih dalam dialog pemilu bersama saya dan juga 3 narasumber yang telah hadir kali ini membicarakan tentang caleg perempuan. Saya ingin bicara ke Ibu Santi Sastra, seorang politisi perempuan. Menanggapi Vox Pop dan juga komentar dari Pak Surya tadi, yang di satu sisi ada yang optimis dengan kemampuan perempuan, tapi di sisi lain ada yang juga yang meremehkan. Katanya bahkan ideologi partai pun tidak paham bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Dan memang begitulah adanya, pasti selalu ada kontra, ada pro. Nah, saya sendiri kurang setuju kalau dikatakan perempuan itu adalah hanya aksesoris. Di antara aksesoris yang 30% itu ada paling tidak 50%-nya, jadi 15%-nya adalah perempuan yang bersungguh-sungguh dalam mencalonkan ini. Jadi paling tidak pertarungan ini kan sudah mulai. Tinggal lagi kita pada hari H. Mohon juga kepada pemirsa dan juga seluruh masyarakat untuk tetap memberikan semangat kepada kami-kami yang sudah memberanikan diri untuk ikut bertarung dalam pertarungan ini. Jadi janganlah lagi dilihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada perempuan itu, karena laki-laki pun sebetulnya mempunyai kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi saling menutupi dan untuk penyeimbang. Jadi paling tidak dalam pertarungan ini pilihlah yang memang benar-benar apapun partainya tetap pilihannya perempuan yang berkualitas, yang bisa dengan bisa dilihat track recordnya, ya. Jadi sekarang kan juga sudah ada website dari KPU, di sana kan bisa dilihat bagaimana track record dari para caleg itu. Iya. Jadi tidak semua perempuan-perempuan yang maju ke dunia politik atau yang menjadi caleg hanya sekedar memenuhi kuota saja. Jadi memang kita harus lebih objektif lah memandang itu, ya, karena laki-laki juga banyak yang ternyata tidak kompatibel seperti itu. Saya balik lagi ke Ibu Rinity nih ya. Mungkin langsung aja nih menjawab pertanyaan dari Pak Komang. Aktivis perempuan di Bali itu kerjaannya apa aja sih sebenarnya? Jangan-jangan cuma menjelang pemilu aja nih gencar ngomongin soal perempuan. Silakan Ibu. Tadi soal apa ya? Bahwa Pak siapa tadi? Pak Komang. Yang bilang alamiah saja, biarin aja, nggak usah ada kuota-kuota gitu. Memang selama ini memang berjalan berabad-abad itu alamiah kan? Dan faktanya kondisinya alamiah itulah perempuan terus tersingkir masuk ke ranah domestik gitu ya. Nah, apa akibatnya gitu ya? Contoh di rumah rakyat yang menentukan semua peraturan atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Contoh saja ya. Kan di rumah rakyat apa tugasnya kan legislasi, ya, budgeting sama pengawasan. Di budgeting contoh, kalau saja tidak ada perempuan, bisa saja sekarang, dan faktanya bahwa alokasi anggaran mobil bupati atau mobil gubernur lebih besar daripada vitamin ibu hamil, gitu. Dan ini alokasi jalan-jalan anggota DPR, siapa yang nggak kalau dihubungkan itu mempengaruhi kematian ibu hamil karena anggaran untuk gas oksigen di puskesmas tidak ada. Nah, disitulah peran perempuan. Ada memang laki-laki yang punya perspektif yang baik terhadap perempuan, tetapi hanya perempuan yang paham pengalaman perempuan. Tidak semua laki-laki bisa. Bagaimana ibu melahirkan, bagaimana alokasi anggaran untuk penanggulangan kanker rahim, pembunuh perempuan nomor 1 di dunia. Kemudian bagaimana peraturan-peraturan yang melindungi perempuan dari HIV/AIDS. Itu di situ harusnya perempuan bisa ikut. Contoh sekarang 2009 anggota DPR perempuan di DPR RI hanya 18% sudah menghasilkan undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu salah satu hasil. Bila saja ini lebih banyak jumlahnya, tentu ada peraturan-peraturan atau budgeting yang dikeluarkan oleh DPR, tentu atas dukungan alat anggota legislatif laki-laki, itu akan lebih berkeadilan. Kalau dibiarkan secara alamiah ya seperti ini, itulah tujuannya sekarang ada affirmative action. Oke, kalau Pak Mudatas ini memandang bagaimana nih? Karena kita sering lihat di jalan-jalan juga, kalau di baliho-baliho ada yang menulis dia tuh istri dari si A, si B, si C. Dia itu adalah pokoknya dia tidak berdiri sebagai dirinya sendiri seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya melihat semua caleg sekarang yang ditampilkan oleh partai politik semuanya hebat, semuanya berintegritas. Ya, saya salut sama mereka semua. Tentu syarat untuk terpilih itu kan mesti harus dikenal dulu. Kalau hanya namanya dicantolkan, barangkali yang bersangkutan memiliki orang tua yang jauh lebih populer,
kan istilah ikut main surfing di sana. Kalau main surfing itu mesti harus di gelombang yang besar. Kalau di gelombang kecil main surfing kan nabrak batu kan begitu. Nah itu salah satu cara taktis, teknis, strategi untuk mengenalkan dirinya ke publik. Tapi saya pikir itu sah dan wajar saja ya. Sudah itu semua caleg yang ada sekarang ini semuanya berkualitas. Tadi Bu Reniti sampaikan ini kan utang sejarah, ya, utang budaya kita. Semua pemilih di Indonesia termasuk di Bali itu lahir dari rahim ibu. Gitu. Jangan sampai kita menjadi si malin kundang kan, gitu kan. Oleh karenanya jangan nomor duakan caleg perempuan. Ya, mari bersama kita hormati, kita perhatikan ya. Dengan seksama sebaik-baiknya, masing-masing itu ada CP-nya di masa lalu, kredit poinnya ada di media online itu ya. Sebesar itu harapan saya sekarang para pemilih ini agar tidak menjadi orang yang durhaka, pilihlah itu ibu, perwakilan ibu kan. Saya kan lahir dari rahim ibu juga kan. Ya, tentu kalau kita memilih yang perempuan, kita akan semua masuk surga. Gitu. Oke, kita angkat telepon dulu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa? Jerowijaya di Kintamani, Bangli. Baik, silakan Pak Jerowijaya. Ya, selamat sore ibu-ibu, bapak. Sore. Jadi menarik sekali topik kali ini. Yang pertama saya melihat memang siapa yang didugakan tadi, memang kalau saya menilai itu lebih parah lagi ya. Jadi perempuan itu memang ada perempuan yang masih muda itu banyak yang dikorbankan untuk menjadi penutup kuota perempuan. Itu saya lihat di lapangan itu sangat kentara sekali. Dan kemudian yang kedua, saya sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang baik itu ternyata sangat sulit. Terus terang saja, saya kalau melihat kualifikasi, saya belum mempunyai pilihan sampai hari ini, walaupun pemilu hanya lagi 50 hari. Tetapi saya belum pernah siapa-siapa yang akan saya pilih itu saya belum melihat kualifikasi yang bisa memenuhi tuntutan saya untuk 5 tahun ke depan. Ini sangat sulit sekali bagi saya. Kalau saya katakanlah tidak menentukan pilihan nanti, saya dikatakan bahwa saya tidak mengikuti aturan yang ada di Republik ini. Tetapi saya merasa bahwa saya belum mempunyai pilihan sampai saat ini. Mohon kalau memang ada penyelenggara pemilu dalam hal ini, saya bisa tuangkan, sampaikan unek-unek saya. Mohon ditanggapi. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Jerowijaya. Kita harapkan setelah ini penelponnya perempuan ya. Mungkin ke siapa dulu nih? Pak Mudatir deh nyambungin yang tadi. Pak Jerowijaya langsung tadi aja. Pak Jerowijaya memang orang cerdas ya. Tapi saya yakin ini pemilu kan lagi 47 hari kalau kita hitung mundur hari ini. Saya yakin kita sebelum memilih nanti di samping kita melihat baliho, spanduk dan iklan-iklan sekarang para caleg dari partai politik mana. Tentu nanti kita kan sebelum pemilihan kita akan sembahyang dulu ya ke Rong 3 ya. Saya yakin nanti Pak Jerowijaya akan diberikan petunjuk ya oleh leluhur irisan yang diberikan untuk memilih yang terbaik. Baik. Ya, pilihannya tentu akan lebih baik kan karena Pak Jerowijaya kan lahir dari rahim ibu juga kan. Baik. Ya. Saya ke Ibu Santi Sastra nih. Ngomong-ngomong sebenarnya apa sih biasanya misi dari calon legislatif perempuan itu? Biasanya. Misi untuk masuk ke partai itu atau bukan, maksud saya memang ketika dia menjadi seorang legislator, dia sudah punya 3 kewajiban yang tadi disampaikan oleh Ibu Rini. Tapi tentu ada isu-isu yang diangkat. Nah, biasanya perempuan tuh ngangkat isu apa sih? Apa emang sebatas perempuan aja atau bagaimana? Nah, ini dia. Tidak, artinya jangan sampai salah pemikiran, oh perempuan itu nanti jadi anggota dewan dia ngurusin perempuan aja gitu. Enggak, ini kan wakil rakyat, kita kan wakil rakyat, mewakili rakyat yang memilih. Dan tadi juga sudah sempat dikatakan bahwa kita ini nanti akan penyeimbang. Kan biasa laki-laki dengan pemikiran yang maskulin, yang lebih bermain dengan kadang-kadang lebih bermain keras, kita akan muncul sebagai penengah ya, penengah. Terus kemudian kita perempuan akan lebih merasakan apa isu-isu perempuan itu. Ya seperti kodrat dari perempuan itu sendiri yang melahirkan, kemudian juga tentang kesehatan, tentang pendidikan. Nah itu kan perempuan yang lebih merasakan. Laki-laki memang mempunyai sensitif gender, tetapi agak beda rasa atau rasa feel-nya itu beda antara perempuan dengan laki-laki. Oke, saya kembali ke Bu Reniti tadi. Pertanyaannya Pak Komang belum kita bahas rupanya yang tentang sejauh mana kegiatan aktivis-aktivis perempuan dalam memberdayakan perempuan untuk pemilu? Nah, untuk aktivis
perempuan. Kebetulan saya salah satu seorang dari banyak sekali aktivis di Bali maupun di pusat, di seluruh Indonesia, itu memang giat sekali sejak masa reformasi untuk melakukan bagaimana mendorong perempuan-perempuan masuk ke dalam ranah politik. Contoh berjuang mengadvokasi agar undang-undang keterwakilan perempuan terakomodasi dalam undang-undang pemilu itu didorong dari aktivis di DPR melalui DPR RI. Sedangkan di sini kita juga di daerah ikut mendukung dengan cara mempersiapkan kader-kader. Kita tidak terlalu publikasi, kita bagaimana kepemimpinan perempuan bisa ditingkatkan melalui training, mendorong, memberi pencerahan dan sebagainya. Tidak hanya kelihatan pada saat mau pemilu saja, tidak. Karena kalau kami yakin tidak hanya harus mendorong Pak Mudarto saja sebagai ketua partai politik, Pak harus rekrut perempuan. Lah mana perempuannya kan gitu nanti Pak Mudarto. Itu kami bisa tunjukkan itu loh Pak di organisasi ini yang memang sudah disiapkan oleh para aktivis sejak lama. Dan itulah tugas kami. Kami tidak hanya mendorong untuk mendorong perempuannya masuk ke ranah politik, tapi juga mengadvokasi kebijakan-kebijakan di tingkat pusat. Bagaimana kok sampai ada peraturan KPU yang mengharuskan partai politik merekrut calon legislatif perempuan, itu karena memang jerih payah aktivis dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dan memang itu proses yang panjang. Itu prosesnya panjang, tidak hanya ya. Kalau Ibu sendiri setuju nggak dengan pendapat Pak Mudarto tadi bahwa memang harus ada satu aturan lagi nih yang menjelaskan bahwa walaupun 50% suaranya itu tapi bisa lolos, jadi nggak setengah hati gitu. Tidak, begini. Kalau menurut saya, kami sebagai perempuan maupun sebagai aktivis perempuan tidak terlalu ngoyo harus tiba-tiba harus minta ini loh harus kembalikan semua hak kami. Tidak, ini harus melalui proses. Jadi kalau sekarang adalah baru kuota 30% itu untuk pencalonan, artinya untuk belajar dulu loh ini. Tidak harus keterpilihannya harus sekian, kok itu dimanjakan sekali. Tidak. Kalau perempuan juga tidak terlalu, menurut saya tidak perlu harus dispesialkan. Misalnya kalau dia pintar masuk ke partai politik terus ditendang, tidak, karena jegal menjegal di politik itu tidak hanya terhadap perempuan, laki-laki sesama laki-laki juga jegal menjegal. Biarlah itu. Jadi apalagi perempuan. Nah kalau memang perempuan itu memang pantas, perempuan itu tidak semuanya harus stereotipnya jujur, baik, tidak. Perempuan koruptor juga ada, perempuan jahat juga ada. Jadi yang paling penting adalah kepada perempuan diberikan kesempatan. Itu sebagai manusia. Sebagai manusia diberikan kesempatan untuk masuk ranah politik, untuk menjadi calon. Nah sekarang yang diperlukan adalah nggak perlulah harus saya tidak setuju kalau dikasih suaranya 50% aja lah. Tapi kalau sistem pemilunya dirubah, tidak boleh ada bansos, tidak boleh ada uang. Saya yakin perempuan dan laki itu seimbang, bisa. Kalau sekarang berat sebelah ini laki-lakinya begitu kuat, sehat, penuh uang, penuh kekuatan, sedangkan perempuan tidak. Jadi ibarat kalau lari gitu, lomba lari, perempuan banyak beban, pakai sepatu tinggi, bawa anak, bawa tas menuju lomba ke gedung DPR, sedangkan laki-laki pakai sepatu cap dengan enaknya, jelas laju sekali. Nah disinilah sekarang sistemnya harus dirubah. Kalau berubah semua fair gitu, pertarungannya fair gitu, tanpa uang, tanpa harus sistem ini itu, jadi perempuan bisa bersaing bebas. Kalau sekarang sulit sekali itu. Jadi tidak perlulah harus diistimewakan perempuan harus menang 50% suara, tapi sistemnya yang harus kita rubah. Oke, kalau Pak Mudarto sendiri dari kacamata partai politik sebenarnya mungkin khusus untuk Partai Demokrat juga, apa sempat mengkhawatirkan kalau ini banyak calon perempuan nanti suaranya susah didapat gitu Pak? Sempat nggak seperti itu? Karena kalau kita lihat dari kultural mungkin masih jadi hambatan untuk perempuan dipilih bahkan oleh sesama perempuan sendiri. Pandangan Bapak? Jadi justru kami lebih mendorong kepada perempuan yang tampil lebih banyak, mulai dari struktur partai, begitu juga dalam pencalegan ya. Tapi faktanya kita akui memang teman-teman kita di perempuan lebih banyak diikat oleh tugas-tugas rumah tangga ya. Itu kan beban itu ya, beban dalam rangka kita maju, banyak ikatan di belakang. Tapi kalau emansipasi itu dijaga dari rumah tangga dulu, istilahnya berbagi ya, 50% tugas itu suami, 50% istri misalkan. Jadi ditata dari situ, sehingga beban itu tidak memberikan gerak langkah kaum perempuan itu
terhambat ya. Itu fakta yang kita temukan ya. Di samping itu jumlah penduduk kan kaum perempuan lebih banyak. Begitu juga yang memilih nanti ya. Sehingga kalau kami misalkan lebih banyak memberikan porsi kepada perempuan sebagai caleg dan ada kesadaran para pemilih perempuan untuk memilih perempuan, tentu saya pikir ini gerakan yang bagus. Tapi faktanya kampanye ini kan belum begitu efektif. Sebagian besar juga para perempuan memilih laki-laki kan. Itu menurut hasil survei atau bagaimana? Itu memang yang fakta yang di Fakta. lapangan kita temukan ya. Itu. Karena tempo hari berdasarkan suara yang kami lihat itu kan teman-teman perempuan ini kan suaranya kurang signifikan ya ketika dibandingkan dengan laki-laki di dapil masing-masing dengan situasi logistik yang sama misalkan begitu ya, kapasitas integritas juga sama. Itu faktor-faktor tadi itu faktor penyebabnya. Tidak ada kesadaran para perempuan itu untuk memilih perempuan. Justru lebihnya cross dia memilih laki-laki. Ada yang ganteng mungkin karena kumis dan seterusnya. Barangkali itu menjadi faktor penghambat juga. Oke, menarik sekali pendidikan buat para pemirsa juga, dan saya minta ini pendapat terakhir dari Ibu Santi Sastra untuk pemirsa TVRI. Baik, pemirsa TVRI di mana saja berada, saya mewakili caleg perempuan. Karena ini sudah bukan waktunya lagi kita membicarakan kuota 30%, karena juga sistemnya nanti adalah tarung bebas, ya, tarung bebas. Jadi izinkan kami untuk mengikuti pertarungan ini dengan baik, dengan mohon juga kepada masyarakat untuk cerdas menilai, kemudian juga memilih perempuan sesuai dengan kualitas yang dipilih. Demikian juga penyelenggara dari pemilu ini juga akan bisa memperlakukan secara fair, jujur dan adil. Jangan sampai kami dicurangi. Itu saja. Ya, dan terakhir dari Ibu Reniti, apa yang harus dilakukan para caleg perempuan? Strateginya dalam jangka waktu kurang dari 50 hari ini untuk meraih suara atau simpati dari masyarakat? Saya kira karena perempuan ingin merubah keadaan menjadi perpolitikan lebih bersih, caleg perempuan kami berharap, para aktivis berharap bahwa berkampanyelah, terjunlah ke lapangan, dekatilah para pemilih, janganlah memakai uang. Janganlah memakai uang, tetapi jangan juga berjanji macam-macam, tetapi tunjukkanlah dedikasi untuk menjadi wakil rakyat. Saya kira kemudian kepada para pemilih, saya kira mulai sekarang lihatlah di dapil masing-masing itu ada caleg laki-laki dan perempuan. Pasti di dapil masing-masing itu ada caleg laki-laki dan perempuan. Jangan bingung seperti yang Bapak dari Kintaman. Di situ pasti ada, di dapil itu ada perempuan. Kita amati mana perempuan yang paling paling baik di antara semua itu. Berilah kesempatan ia untuk mewakili kita semua. Itu saja saya pikir. Baik, dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk dapat berdialog dengan kita, bukan hanya di 23776, tetapi juga melalui akun Twitter di @dialogpemilu. Silakan saja dan bisa bergabung juga menjadi teman Facebook kami ya tentunya. Saya minta dari Pak Mudarto ini, silakan. Jadi kita tahu surga itu ada di telapak kaki ibu, dan kita semua yang lahir di muka bumi ini ingin nanti masuk surga. Pilihannya hanya satu, ya. Bayangkan caleg perempuan ini adalah ibu kita yang melahirkan, gitu kan? Sehingga jangan menomorduakan kaum perempuan, begitu juga caleg-calegnya. Kalau kita yakin ingin masuk surga, pilihlah caleg perempuan. Oke, dan kita saksikan dulu nih pendapat dari sejumlah masyarakat di akun Twitter. Mari kita saksikan. Ya, menarik sekali bicara tentang caleg perempuan, mulai dari telepon dan juga Twitter yang telah tadi Anda saksikan. Dan kami mengundang Anda masih untuk bisa berdialog bersama kami di 0361 237776. Kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber setelah jeda berikut ini.